Dan ada satu hal yang sangat istimewa yang Abuya kasih ke aku, yaitu gelar. Jadi waktu itu kebiasaan di situ, Abuya memberikan gelar kepada murid-muridnya, kepada Abu Samalanga, Allahumma ghafir lahu, Abun Abdul Aziz. Abuya memberikan gelar Al-Mantiqi. Ini Zoom. Al-Mantiqi karena Itu Zoom. Abu Samalanga mahir Ini cahaya. Mantik. Kemudian kepada Abu Tanah Merah, Abuya memberi gelar Al-Usuli. Al-Usuli karena menguasai ilmu usul. Kepada Abu Tumin Blamlade, Tauhidi. Kepada Abu Matangke ini Al-Wasti. Kepada Abu Matangke Al-Wasti. Al-Wasti Artinya pertengahan. Jadi kenapa diberikan itu ya? Ceritanya gimana? Kitab Abu ini, kitab Abu selama belajar di Labuan Haji, semua ada tertulis Hazal kitab milik Hanafi Wasti Matangkuli. Ini kitab milik Hanafi Wasti Matangkuli. Jadi memang dari cerita abang saya Walid Sirajuddin, pimpinan daerah Bagus Salam Matangkuli, Bagus Salam Hanafi Matangkuli, masyhur waktu itu Wasti. Jadi Wasti itu Abuya memberi gelar Wasti karena Abu Matangke mantek bisa sedikit, usul bisa sedikit, bisa sedikit. Jadi pertengahan maka dikasih gelar Al-Wasti. Kemudian beberapa waktu lalu, sekitaran setahun yang lewat, saya menemukan ijazah Darussalam Labuan Haji yang tanda tangani oleh Abuya Mutawali. Di situ tertulis Hanafi Wasti. Jadi lebih menguatkan lagi gelar Wasti ini. Ada satu ijazah yang Abuya sendiri menandatangani. Ijazah apa? Ijazah sekolah perti. Masya Allah. Kalau sekarang mungkin SIP, sarjana ilmu politik. Ilmu pendidikan. Jadi Abu selama di Darussalam Haji, Labuan Haji sempat belajar ilmu politik di sekolah perti di Darussalam. Begitu, masya Allah. Dan yang bikin sangat terharu, di ijazah itu, di tulisan itu, Abuya menyebutkan telah aku ijazahkan ini untuk anakku, bukan muridku. Oleh Abuya, bukan murid, untuk anakku waladi Hanafi Wasti. Jadi dari situ bisa kita gambarkan seorang Abuya dalam mendidik seorang muridnya dan membuat semacam pengakuan bahwa anak didik Abuya bukan sebatas anak rohani, bukan hanya sebatas hubungan belajar mengajar saja, bukan sebatas anak rohani, tapi Abuya menganggap santri-santrinya ini anak jasmani. Anaknya juga. Anak jasmani. Kemudian karena Abu Matangke waktu belajar di Labuan Haji mungkin masih ada
dewasa lah ketimbang santri-santri yang lain. Sehingga oleh anak-anak Abuya Mudawali itu langsung saya yang menyaksikan. Saya menyaksikan Abuya Jamaluddin, Abuya Muhyiddin, orang tua Mas. Orang ini untuk Abu Matangke, semua manggilnya abang. Abang, masya Allah. Jadi nggak ada yang manggilnya waktu Abu Matangke. Iya, nggak ada itu. Ya Allah. Terakhir Abuya Profesor silaturahmi ke sini. Iya. Tahun 2011. Abuya Profesor meninggal 2012. Iya. 2012. Iya. Tadi itu waktu 2011 Abuya Profesor ke sini dalam acara Haul Abuya Mudawali yang ke-50. 50. Kebetulan hasil dari musyawarah radat alumni Darussalam. Haul Abuya untuk yang ke setengah abad ini kita laksanakan di murid langsung Abuya yang tertua. Jadi, para alumni memilihlah tepatnya di sini di Matangke. Iya. Datang Abuya Profesor, Abuya Mudawali, terus bertatap sama Abu Matangke. Langsung Abuya depan saya, Abuya mantan sehat loh Bang. Mantan sehat loh Bang. Masih kuat. Masih kuat. Betul. Masih kuat fisiknya. Itulah kedekatan antara seorang Abuya dengan murid dan keluarga besar Abuya dengan murid. Bahkan Masya Allah. saya sempat dipesan oleh almarhum kamu jaga baik-baik hubungan dengan Abuya dan keluarga-keluarga Abuya. Kamu jaga baik-baik hubungan. Karena mungkin karena Tapi sama Abi Dayat panggilnya udah Dayat juga. udah Dayat, udah lama. Iya, orang ayah saya panggil Abang. Gitu. Itu wasiatnya. Betul. Kenapa? Karena Abu Mudawali dianggapnya anak. Iya, anaknya. Oh itu yang buat kita terharu dari surat tersebut. Betul. Langsung tertulis di situ Waladi. Anakku rasanya anakku. Jadi nggak ada yang Abuya menyebutkan santriku ataupun muridku. Abuya memanggil anakku. Nah, kemudian ketika sampai di kampung halaman, kira-kira itu tahun berapa, gitu kan? Itu sampai ke kampung halaman pas hari ke-26 meninggal Ibu Subrama. Oh, gitu. Hari ke-26 ya. Jadi memang Labuan Haji. Tapi tidak lama setelah Ibu Subrama ini orang tua dari Abu Matangke meninggal, Abu Matangke ini menikah dengan seorang gadis pilihan dari keluarga di desa Rayu Pira. Umi itu ya. Umi kami. Ya. Umi Hajah Khadijah. Hajah Khadijah. Anak dari Abu Ismail. Abu Ismail ini ada pesantren juga. Pesantren juga. Umi kami ini keturunan kelima dari Kompusi di Kemakun. Kelima. Jadi setelah menikah sama Umi, Abu rencana bawa Umi ke Darussalam.
Haji. Darussalam Labuan Haji. Lagi Umi dibawa ke sana. Dalam rencana balik ke Labuan Haji kembali, bawa sekali, tiba-tiba terdengar kabar Abuya sudah meninggal. Dia sudah meninggal di tahun 61. Makanya wasiat Abuya sebelum Abu pulang di waktu Abu lagi makan itu, 1 tahun nanti kamu balik ke Darussalam. Saya mau ngaji Abuya sampai 7 tahun lagi, tapi Abuya bilang 1 tahun. Itu terbukti benar ya. Ya. 1 tahun ke depan itu memang sudah berpulang ke Rahmatullah. Iya. Karena Abuya sudah meninggal, rumah tangga tidak melanjutkan lagi di Darussalam. Ya orang yang hanya kawan aja. Ya. Tunggu melabuh nggak balik lagi ke Labuan Haji. Iya. Abu menjawab. Kalau bahasa Acehnya, menyeka biasa dapat timpan, hana mangan dia dapat duduk. Artinya, sepeninggalan Abuya, tidak ada lagi orang yang bisa mengartikan ketinggian ilmu Abuya. Tidak lezat lagi mengajinya. Tidak lezat lagi. Karena Abu tidak balik lagi ke Labuan Haji, dan maka Abu meneruskan perjuangan di sini. Di kampung ini sebelumnya nggak ada ulama, nggak ada orang yang nggak ada pesantren, nggak ada orang baca kitab, nggak ada. Yang ada apa dulu di sini tuh? Di sini kehidupannya masih terkesan jahiliyah, jauh dari ilmu agama. Iya. Di sini sampai masyarakat di sini waktu itu makan keong, itu terkenal keong di sawah. Dan Abu sendiri pun sebelum berangkat ke Darussalam, termasuk salah satu yang mengkonsumsi keong juga. Oh gitu ya. Abu karena gak ada pemahaman tentang halal apa haram keong. Iya. Dan tradisi di sini pun masyarakat jauh dari agama. Main rapai, main saman, tepuk dada, debus. Iya. Jadi setelah keputusan Abu tidak balik lagi ke Darussalam, Abu bertekad ingin mengabdi ke masyarakat, ingin meluruskan pemahaman dan Abu pun termasuk salah seorang yang sangat tegas, sangat tegas dalam meluruskan masyarakat di sini, sangat tegas. Pernah juga panggung saman sedati itu dibakar sama Abu. Ya Allah ya Rabbi. Dibakar sampai terjadi kontak fisik. Iya. Sama masyarakat. Masya Allah. Kontak fisik. Dikeroyok Abu. Tapi ada yang kawal tuh, yang kawal juga semacam bodyguard lah. Iya. Waktu itu sebelum mendirikan pesantren ini, aku cuma mengajar di menasah itu malah. Menasah dari menasah ini ke sana, menasah sekitaran. Perjalanan 1 tahun, Abu baru mendirikan pesantren yang oleh Abu dikasih nama Nursalam. Belajar, mengajar di sini. Ada juga alumni yang waktu itu. Kemudian karena kondisi alam dan tempat yang agak terisolir. Iya betul. Di tahun 72 Abu mulai
pembebasan lahan, bikin balai-balai. Tahun 73 Babu Salam itu diresmikan oleh Abu Kumala, dan yang nabalkan kasih nama pesantren itu Babu Salam ya Abu Kumala. Itu tahun 73. Itu ada kami dapatkan juga catatan beliau. Catatan beliau tahun 73 mendirikan pesantren Babu Salam di Matangguli. Waktu itu dibantu untuk pembangunannya sama tokoh-tokoh Matangguli, dan salah satu tokoh yang sangat berperan pembangunan daerah Babu Salam itu adalah Tunku Haji Usman, seorang saudagar Matangguli. Tunku Haji Usman itu orang tua ataupun ayah dari Abun Buni, Abun Abu Bakar, pimpinan daya Ashabul Yamin Buni. Jadi Tunku Haji Usman ini ayah daripada Abun Buni. Beliau termasuk salah satu pelopor berdirinya daerah Babu Salam. Kemudian setelah Abu dari sini, dari Matangke ke Matangguli naik sepeda ontel. Jadi itu tahun berapa? Tahun 74. Tahun 74. Bawa masuk kita dalam tas, baru di jok belakangnya itu sepeda ontel. Sana. Kemudian selama berapa tahun sepeda itu dicuri sama pencuri. Ada juga orang berani curi sepeda aku. Dicuri. Iya. Terputuslah akses Abu. Karena sepedanya nggak ada. Iya, itu sepeda hotel tuh luar biasa kalau zaman dulu tuh. Iya, betul mahal tuh. Kemudian karena udah dicuri sepeda Abu oleh tokoh-tokoh masyarakat Matangguli, masuk waktu itu ayah dari Abun Buni, patungan orang itu beli sepeda lagi untuk Abu. Gitu ya. Abu bisa aksesnya bisa lancar lagi. Iya. Tahun kisaran tahun 73 pesantren itu dipindah Abu, tapi yang kelola waktu itu yang pertama Tunku Mekki. Dari Mekki. Murid daripada Abu waktu di Darussalam. Begitu. Kemudian pimpinan yang kedua Tunku Yahya, Tunku Idi. Kemudian yang ketiga Tunku Haji Mama Yusuf, adik Umi Dami, adik daripada Umi. Iya. Kemudian tahun 92 abang yang nomor 2 Walid Sirajuddin telah selesai pendidikan di Tanah Merah. Kemudian pulang dan memimpin lalu mengurus pesantren Babu Salam. Baik. Ini mau tahu sedikit nih Teguh Yasir, kan kita pemirsa Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Jadi apa ya kira-kira yang Teguh Yasir tangkap lah karomah kah atau kelebihan Abu? Tadi kita mulai masuk ke dalam dunia mistikal sedikit nih. Kira-kira apa ya? Ada nggak yang Teguh Yasir dapat? Apakah pernah membaca atau apa? Mengenai kelebihan Abu? Kalau kelebihan mungkin ada lah satu dua iya. Biasanya kalau tengku ini Abia ini banyak merendahnya deh kalau tanya kelebihan. Bukan begitu tuh Bang. Jadi seorang anak menceritakan kelebihan orang tuanya. Nampaknya kurang subjektif, objektif. Betul. Tetapi ada satu dua. Satu aja. Baik. Satu aja boleh. Kami
Oke. Sama listrik tidak pernah. Kemudian masalah Ahlussunnah wal Jamaah, Abu termasuk salah satu dari orang yang tidak ada tawar menawar kalau masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah harga mati sebagaimana NKRI. Oh gitu, iya. Pernah juga yang ada mungkin tidak etis kita sebutkan namanya. Iya betul. Yang dalam tanda kutip tidak sepemahaman sama kita. Iya. Kebetulan beliau itu mungkin nggak tahu ini wilayah Abu Mataki ataupun untuk rumah Abu Mataki. Iya. Sehingga memberikan pengajian semacam pengajian liar lah. Oh, diam-diam gitu ya. Pengajian liar. Itu saya sempat menyaksikan pengajian itu. Saya lihat pemahamannya agak beda sama kita. Katanya sama masyarakat itu yang lagi bicara itu siapa? Bilanglah masyarakat, oh ini kumpulan. Iya. Nah, buku ini. Oh iya. Udah sabar beli rumah. Itu kejadian sekitar jam 12 malam. Tanya Abu udah tidur. Abu tubuh ini cuman ada. Oh itu bukan kita. Itu penyakit. Iya betul. Itu lagi bikin pengajian itu. Di mana? Itu di cuma 150 meter dari rumah kita. Langsung Abu dengan baju angsanya, ambil tongkat, langsung menuju ke area pengajian tersebut. Langsung Abu kejar, lead penyakit, langsung dikejar semalam. Jangan coba-coba lagi ke sini. Iya. Oh. Jangan bawa yang macam-macam ke sini. Memang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, memang aku nggak ada tawar menawar. Iya, tegas sekali, harga mati. Ahlussunnah wal Jamaah. Oh begitu. Berarti yang pertama tadi kontak listrik, kamu ternyata nggak kontak listrik ya, kan? Nah, kemudian tidak ada tawar menawar kalau udah sampai kepada Ahlussunnah, itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Baik, Tunggu Yasir, saya mau bertanya ini, apakah ada juga almarhum Abu Matangke ayah kita pernah berbicara mengenai sosok daripada Abu Doktor, Abu Profesor kita, atau ada tulisannya atau ada peninggalannya yang sentuhan dengan ulama kita juga, Abu Profesor? Di saat Abu Matangke di Labuan Haji, itu Abu Yamudawali dalam mendidik putra putrinya, itu mungkin bisa menjadi pilot project untuk pimpinan pesantren yang lain di Aceh. Abu Yamudawali menitipkan anak-anaknya ke santri-santri Abu yang murid-muridnya untuk dididik. Abu ya Profesor dididik oleh almarhum Abu Batele. Abu Batele. Abu ya Jamaluddin dididik oleh Abu Matangke. Oh, iya. Oleh Abu ya Mudawali, panggil Abu Batele. Abu Batele Abu Sukun. Saya minta tolong untuk diarahkan Muhid, Abu yang Muhid, si Muhid kecil. Kemudian tokoh Hanafi jadi Jamaluddin. Dan dari cerita Abu ya Mudawali
nggak langsung baca kitab saat di kelas sebelum murid kecil sampai balik. Oh begitu, pengajian itu belum dimulai sebelum murid kecil itu sampai sebelum murid kecil itu sampai. Dan sistem itu juga diterapkan oleh Abuya Profesor kemudiannya Abuya Muhib. Abuya Muhib sebelum mulai mengajar di Darussalam, sebelum membaca kitab, mana Taufik Hidayat? Mana Taufik Hidayat? Iya, itu saya tahu sekali itu. Ya selalu dipanggil anak-anak. Kalau ada saya panggil si Amal, kalau ada si Rahmat, si Amal mana? Si Rahmat mana? Iya betul. Taufik Hidayat. Mana Taufik, mana Hidayat? Iya. Panggil, naik. Taufik naik, udah Dayat. Iya. Panggil Profesor. Iya. Betul. Kemudian hubungan Abu Batanke dengan Abuya Muhyiddin sampai Abuya Muhyiddin Rusia. Tadi dalam hubungan itu saya juga masih banyak ini peninggalan Abuya Muhyiddin. Abuya Muhyiddin setiap selesai menulis satu kitab, satu makalah, itu Abuya Muhyiddin kadang-kadang langsung Abuya Muhyiddin yang kesini langsung mengantarnya. Abu Batanke kadang-kadang dikirim. Yang seingat saya yang memang saya yang menyaksikan langsung di saat Abuya Muhyiddin mengantarkan buku biografi Abuya Mudawali ayah kami. Setelah siap cetak itu langsung Abuya Muhyiddin langsung mengantar kemari. Abuya sendiri yang mengantar ke sini. Betul. Ini untuk Abu Batanke, ini untuk abang. Iya betul. Ini buku ini untuk abang dan lebih banyak lagi juga masih banyak karya-karya Abuya Profesor yang kemarin itu sempat saya tunjukkan sama Amal. Makalah dari Abuya Profesor sekitar tahun 75. Iya. Tahun 75. Itu menarik sekali tuh, betul. Jadi Abuya Profesor setiap selesai membuat satu karya itu langsung diantar atau dikirim ke Abu Batanke. Itulah kedekatannya. Yang ini ya Abu Batele kemudian mengembalikan Abuya Profesor. Abu Batele mendidik Abuya Profesor sampai Abuya Profesor di kitab Ibnu Aqil Alfiyah. Setelah selesai Alfiyah, kemudian ini dari cerita Abu. Setelah selesai Alfiyah, Abu Batene menjumpai Abuya. Ini Abuya Muhib ini saya kasih balik ke Abuya. Kenapa Abuya? Ini kayaknya Muhib ini ilmunya udah di atas saya. Karena ketinggian ilmu Abuya Profesor, makanya terakhirnya Abuya Profesor ini satu kelas sama Abu Batanke sama Abu Tumi. Padahal Abuya Profesor waktu itu kan usianya masih di bawah orang ini. Benar. Dua kelebihan Abuya Profesor. Dan sempat juga saya tanya sama Abu, siapa kira-kira Abu yang paling banyak mengambil ilmu Abuya Mudawali? Yang paling banyak mengambil ilmu dari Abuya Mudawali. Terus Abu Batanke menjawab si Muhyiddin. Iya. Si Muhyiddin. Yang paling banyak mengambil ilmu dari
dari Abuya Mudawali, dari ayahnya. Nah, Abuya Muhyiddin cerita selalu dibawa-bawa sama Abuya Mudawali dalam setiap kegiatan mengajar. Bagaimana ayah daripada Abuya, Tunku Syed Muhammad Salim Palito, kan selalu dibawanya Abuya Mudawali kemana berceramah. Begitu juga yang diterapkan oleh Abuya Mudawali untuk anaknya Semui. Oh begitu. Iya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita menutup podcast kita, saya ingin bertanya nih, kira-kira kan pesantren Nurul Salam kita kan sudah cukup lama berdiri. Jadi berapa banyak sih alumni daripada pesantren Dayah Abu Matangke ini atau pesantren Nurul Salam ini, dan kira-kira prestasi apa saja yang sudah pernah dibuat oleh mereka? Gitu. Jadi setelah keputusan Abu tidak melanjutkan lagi ke Darussalam, Abu betul-betul mengabdi untuk masyarakat dalam hal mengembangkan ilmu agama. Dan saya sempat tanya sama salah satu daripada murid Abu, orang tua, bagaimana kiprah Abu dulu. Setahu saya waktu saya mondok di Nurul Salam, 99% memang kitab. Memang kitab sampai uminya Abu Matangke, misi kami bilang, kalau ada orang yang tanya Tunku Mulabu atau Tunku Hanafi ada nggak? Ada. Di mana di rumah? Tapi ngapain? Lagi bercermin sama kitab. Karena selalu sama kitab. Dan untuk alumni mungkin ribuan lah, mungkin cuma ribuan sampai lepasan dari Nurul Salam dan Babu Salam. Ada yang setelah keluar dari pesantren melanjutkan dunia pesantrennya, ada yang melanjutkan ke dunia pemerintahan. Di dunia pemerintahan semisal Hasbullah Intaib atau Siroki Bupati Aceh Timur 2 periode. Si Roki itu Bapak Roki, Bapak Bupati Aceh Timur itu merupakan yang bawa motor Abu dari Dayah ini ke Dayah satu lagi, itu Roki yang bawa motor Bupati Roki. Iya betul. Dan ada yang di kepolisian, malah kemarin ada yang tiba-tiba datang ke sini dengan baju seragam loreng TNI. Siapa itu? Saya lihat saya alumni di sini. Sekarang udah jadi TNI, ada yang udah jadi Kapolsek, ada di KUA, ada yang kepala KUA, dan ada satu kemarin baru secara tidak sengaja saya jumpai kepala mekanik di salah satu bengkel besar di Medan, Sumatera Utara. Rupanya alumni di sini waktu saya masih kecil-kecil. Nah, dia ngaji di sini. Kemudian keluar pesantren merantau ke Medan. Sudah berhasil di dunia otomotifnya. Jadi ada yang melanjutkan di dunia pesantren. Kemudian Abu pesan, mungkin kalau pesan banyak, tapi yang selalu saya ingat dan saya usahain pegang, wasiat terakhirnya. Wasiat udah tahun-tahun terakhir. Yang pertama, tolong sampaikan sama semua murid-murid saya, murid Abu Matangke, ini mungkin
mungkin nanti ada yang menyaksikan ini, khususnya kepada murid Abu Mutake. Ini wasiat resmi dari Abu Mutake yang saya terima langsung. Tolong jaga hubungan baik-baik dengan keluarga Abu Mutawalli. Nah, ini memang wasiat yang saya langsung yang terima wasiat itu. Tolong bilang sama rekan-rekan, tolong bilang khususnya kepada murid-murid aku, jaga baik-baik hubungan dengan keluarga Abu Mutawalli. Ini untuk pribadi saya. Pesan, tolong jaga daya ini baik-baik dan tolong baca kitab, karena sekarang sudah banyak yang nggak mau baca kitab. Jaga, cuman karena kondisi dunia sekarang yang maju, maka saya mengambil satu kebijakan untuk ke depan santri ataupun alumni di sini. Kami memutuskan untuk memasukkan program Muadalah, di mana santri di sini nanti fokus kepada kitab kuning, tetapi juga ada sentuhan ilmu pengetahuan umum. Di mana santri kita di sini mendapatkan ijazah legalitas dari negara. Staraf apa itu ya? Staraf SMP, SMA, Ustadz dan Alia. Sehingga lulusan dari pesantren kita nanti ini bisa berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan segala macam. Di pesantren satu lagi Darussalam, di situ sistemnya PDF pendidikan diniyah formal. Kalau di sini Muadalah SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Dia statusnya sama. Di Daya Darussalam yang satu lagi yang sekarang pimpinan Abang Walid Sirajuddin. Sekarang sudah aktif Ma'had Ali. Ma'had Ali itu pendidikan tertinggi dengan apa khususan jurusan? Jenjang S1 dan jurusan tafsir Al-Quran. Tafsir. Di sana pesantren di sana dikelola oleh Abang Walid Sirajuddin. Pesantren di sini dikelola oleh kami sekeluarga, oleh anak-anak almarhum. Teman-teman cuman untuk ketua kepengurusan, bukan pimpinan. Ketua kepengurusan mungkin oleh keluarga dan oleh sebagai masyarakat. Sementara ini masih mempersiapkan saya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi itu sekilas juga tentang pesantren Darussalam kita. Kita doakan juga semoga Tengku Yasir ke depan, Abia Yasir bisa tidak ada halangan, tidak ada hambatan, dapat mengarungi kehidupan ini dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren Darussalam dan dapat maju bersama juga dengan seluruh lapisan masyarakat Aceh. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua, dengan ilmu kita capai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Daya Darussalam Abu Mutake siap menerima santri baru. Allahu Akbar.